Hai teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan hewan mamalia besar yang hidup di lautan ini, yaitu binatang paus. Binatang yang satu ini memang memiliki keunikan tersendiri dan selalu menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Tapi, tahukah kalian bahwa ada lebih dari 80 jenis paus di seluruh dunia dengan ukuran yang bervariasi? Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang binatang paus dari jenis-jenisnya, ukuran, perilaku, hingga tempat hidupnya. Jadi, jangan lewatkan keseruan untuk mengenal lebih jauh tentang binatang paus dalam video ini ya teman-teman. Mari kita belajar bersama tentang keunikan hewan mamalia yang satu ini. Apakah ikan paus itu? Paus adalah hewan mamalia yang hidup di laut dan termasuk dalam keluarga Cetacea. Mereka memiliki tubuh yang besar, dengan berat yang mencapai ratusan ton dan panjang yang bisa mencapai lebih dari 30 meter. Salah satu ciri khas paus adalah memiliki insang yang berbentuk seperti sisir di bagian kepala yang disebut dengan balong atau plates. Paus juga memiliki kulit yang tebal dan lemak yang disebut dengan lapisan lemak atau blubber yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh dan memberikan cadangan energi. Paus merupakan hewan yang sangat penting bagi ekosistem laut dan juga manusia. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan juga memberikan sumber daya, seperti minyak paus, daging, dan tulang paus yang digunakan dalam berbagai produk seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan. Apakah ikan paus itu? Paus adalah hewan mamalia yang hidup di laut dan termasuk dalam keluarga Cetacea. Mereka memiliki tubuh yang besar, dengan berat yang mencapai ratusan ton dan panjang yang bisa mencapai lebih dari 30 meter. Salah satu ciri khas paus adalah memiliki insang yang berbentuk seperti sisir di bagian kepala yang disebut dengan balong atau plates. Paus juga memiliki kulit yang tebal dan lemak yang disebut dengan lapisan lemak atau blubber yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh dan memberikan cadangan energi. Paus merupakan hewan yang sangat penting bagi ekosistem laut dan juga manusia. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan juga memberikan sumber daya, seperti minyak paus, daging, dan tulang paus yang digunakan dalam berbagai produk seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan. Benarkah ikan paus bukan benar-benar ikan? Walaupun sering disebut ikan paus, namun paus bukanlah jenis ikan-ikanan, tetapi termasuk dalam kategori mamalia laut. Hal ini disebabkan karena paus memiliki ciri-ciri umum mamalia, seperti memiliki jantung 4 ruang, paru-paru, menyusui anaknya, dan memiliki rambut meskipun sangat sedikit. Meskipun paus hidup di air dan memiliki bentuk tubuh yang menyerupai ikan, mereka tetap dianggap sebagai mamalia karena memiliki karakteristik yang sama dengan hewan mamalia pada umumnya. Sama seperti gajah atau sapi. Di manakah ikan paus berada? Paus bisa ditemukan di berbagai lautan di seluruh dunia, dari daerah kutub hingga lautan tropis. Beberapa jenis paus bahkan melakukan migrasi jarak jauh setiap tahunnya untuk mencari makanan atau untuk berkembang biak. Mereka hidup di dalam air dan memiliki kemampuan untuk menyelam ke kedalaman yang sangat dalam, bahkan bisa mencapai kedalaman lebih dari 2000 meter. Paus biasanya hidup dalam kelompok yang disebut dengan pod atau kawanan. Setiap pod memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan hierarki yang jelas dan bahasa yang unik. Paus sangat bergantung pada lingkungan laut untuk bertahan hidup, dan mereka membutuhkan sumber makanan seperti plankton, ikan kecil, dan cumi-cumi yang tersebar di seluruh lautan. Oleh karena itu, keberadaan paus sangat tergantung pada kelestarian habitat laut yang sehat dan lestari. Apa sajakah makanan ikan paus? Makanan paus tergantung pada jenisnya dan lokasi tempat mereka hidup. Ada beberapa jenis paus yang memakan plankton, seperti paus biru dan paus sperma. Mereka menggunakan gigi kecil yang disebut dengan balenen untuk menyaring plankton dari air. Sementara itu, paus orca atau paus pembunuh memakan berbagai jenis ikan dan mamalia laut seperti singa laut,
lumba-lumba, dan bahkan paus lain. Beberapa jenis paus seperti paus sperma dan paus pembunuh sering bekerja sama untuk mencari makanan dengan melakukan strategi berburu yang canggih. Mereka bahkan mampu memancing ikan ke permukaan air dan menyerang dengan cepat untuk mendapatkan mangsa mereka. Karena keberadaan paus sangat bergantung pada ketersediaan makanan di laut, perubahan iklim dan polusi laut dapat berdampak pada kelangsungan hidup paus. Adakah ikan yang memangsa paus? Sebagai hewan raksasa di laut, paus umumnya tidak memiliki banyak predator alami yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Namun, ada beberapa jenis hewan yang dapat menjadi predator bagi paus, terutama bayi paus. Contohnya adalah hiu putih besar dan orca yang dapat memangsa paus muda atau paus yang sakit dan lemah. Namun, ancaman terbesar bagi paus saat ini justru berasal dari aktivitas manusia seperti perburuan komersial, polusi laut, dan perubahan iklim. Selain itu, beberapa jenis paus juga terancam oleh perburuan liar dan perangkap nelayan yang dapat mengancam keselamatan mereka. Apakah ikan paus bisa dimakan oleh manusia? Paus memang dapat dimakan oleh manusia, namun praktek ini sudah sangat dilarang dan dikecam oleh banyak pihak. Paus biasanya diburu untuk mendapatkan daging dan minyaknya yang dianggap sebagai makanan lezat dan juga memiliki nilai komersial yang tinggi. Dalam beberapa budaya, terutama di Asia, daging paus masih dianggap sebagai makanan yang berkhasiat untuk kesehatan. Namun, praktik perburuan paus untuk diambil daging dan minyaknya kini sangat dilarang oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena paus termasuk hewan yang dilindungi karena terancam punah. Selain itu, banyak produk turunan paus seperti kosmetik, minyak, dan suplemen makanan yang berasal dari hasil perburuan paus yang ilegal. Oleh karena itu, sebagai konsumen kita harus berhati-hati dan memilih produk yang berasal dari sumber yang terpercaya dan bertanggung jawab, sehingga tidak ikut memberikan dukungan terhadap praktik perburuan paus yang tidak etis dan merusak lingkungan laut. Bagaimana cara paus bernafas di dalam air? Paus tidak punya kemampuan untuk bernafas di dalam air, tapi paus memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menahan nafas dalam waktu yang lama, bahkan hingga 2 jam lamanya. Hal ini membuat mereka mampu menyelam dalam jarak yang jauh dan mencapai kedalaman laut yang besar. Selain itu, paus juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyimpan oksigen di dalam tubuh mereka. Kapasitas paru-paru paus sangat besar, mencapai ribuan liter udara. Paus dapat mengambil napas yang dalam dan menyimpan oksigen dalam darah dan jaringan tubuh mereka selama menyelam, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat berenang dalam waktu yang lama di kedalaman laut yang sangat dalam. Namun, meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyimpan oksigen dan menahan nafas, paus tetap memiliki keterbatasan. Jika paus terlalu lama menyelam dan tidak dapat naik ke permukaan untuk mengambil napas, maka mereka dapat mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen dalam tubuh mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan paus mengalami kelelahan, kejang, bahkan kematian. Bagaimana cara paus melindungi diri dari predator? Salah satu cara yang dilakukan paus untuk melindungi diri adalah dengan bergerak dalam kelompok besar atau kawanan. Dalam kelompok ini, paus dapat saling menjaga dan memberikan perlindungan satu sama lain dari predator. Selain itu, paus juga dapat menggunakan kemampuan fisik mereka seperti menggunakan ekor dan siripnya untuk mengusir predator yang mendekat. Paus juga memiliki kemampuan untuk mempercepat dan memperlambat laju geraknya sehingga dapat menghindari predator. Selain itu, paus juga dapat menggunakan kemampuan mereka untuk menyelam dan berenang dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan peluang mereka untuk selamat dari predator. Seberapa cepatkah paus dapat bergerak? Kecepatan paus bervariasi tergantung pada spesiesnya.
paus biru, yang merupakan spesies paus terbesar di dunia, dapat mencapai kecepatan hingga 30 km per jam ketika sedang berenang dengan kecepatan maksimum. Sedangkan, paus sperma jantan memiliki kemampuan untuk berenang dengan kecepatan lebih dari 50 km per jam ketika mengejar mangsanya di perairan laut. Namun, beberapa spesies paus memiliki kecepatan yang lebih lambat. Paus beluga, misalnya, biasanya berenang dengan kecepatan sekitar 9 km per jam. Sedangkan, paus naruhal dapat berenang dengan kecepatan sekitar 15 km per jam. Kecepatan paus ini sangat bergantung pada kondisi fisik paus tersebut seperti ukuran, usia, dan kesehatannya, serta faktor lingkungan seperti arus laut dan kedalaman perairan. Bagaimana? Keren kan informasinya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui video menarik lainnya seputar hewan dan lingkungan.